Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarjat dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng, yaitu asal mula burung punai yang berasal dari Kalimantan Selatan. Konon di daerah Kalimantan Selatan tersebutlah seorang pemuda pengembara yang bernama Andin. Nah, ia itu adalah anak yang sebatang kara, tidak punya abah dan uma. Ia juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Ia mengembara dari satu desa ke desa yang lain, menjelajahi hutan belantara, dan melewati berbagai negeri seorang diri. Satu hari, tibalah Andin di desa Pakandalam yang berawa-rawa dan bersungai. Di permukaan rawa-rawa itu terlihat pemandangan yang sangat indah. Beraneka ragam bunga yang tumbuh mekar dan harum, sehingga burung-burung yang senang mengunjungi daerah itu. Banyak burung yang suka atau senang mengunjungi daerah itu. Karena banyak burung yang cantik dan merdu suaranya di desa itu, banyak juga penduduk yang bekerja mamulut burung atau menangkap burung. Melihat kehidupan masyarakat di daerah itu makmur, maka Andin pun memutuskan untuk menetap di sana. Lebih baik aku menetap di sini saja. Aku tidak akan kesulitan menghidupi diriku, gumam Andin. Meskipun tidak memiliki lahan untuk bertani atau berternak hewan, ia masih memiliki sebuah harapan, yaitu mamulut burung. Dari situlah ia bisa menghidupi dirinya. Hari dan bulan pun telah berganti. Tak terasa sudah 1 tahun Andin menetap di Pakandalam. Penduduk setempat sangat menyukai Andin karena perangainya yang baik dan juga santun. Setiap hari Andin pergi memulut burung. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat dan kembali setelah mulai senja. Karena setiap hari pergi memulut burung, penduduk desa memanggil Andin dengan sebutan Andin Pulut. Karena keahlian Andin memulut burung, tidak ada yang menandingi di desa itu. Maka sebagian besar penduduk memanggilnya Datu Pulut. Artinya orang yang sangat pandai dan sangat berpengalaman dalam memulut burung. Seperti biasa, pagi itu Datu Pulut bersiap-siap berangkat untuk memulut. Tak berapa lama kemudian, ia sudah terlihat di atas jukungnya atau perahunya menuju hilir. Ia terus mengayuh jukungnya menyusuri sungai. Setelah menemukan tempat yang cocok, ia pun turun dari jukungnya. Lalu ia memasang pulut di sejumlah pohon di pinggir sungai. Setelah itu, ia kembali ke jukungnya menunggu pulutnya terkena burung sambil tidur-tiduran. Tengah asyik sedang tidur-tiduran, tiba-tiba hujan turun, biur. Ia pun cepat-cepat naik ke daratan. Tak jauh dari tempatnya memasang pulut, ditemukannya beberapa pohon yang besar lagi rindang. Di bawah pepohonan itu terdapat sebuah telaga yang cukup luas dan bersih airnya. Ia sangat senang menemukan tempat berteduh yang nyaman. Aku dapat berteduh di sini sambil menunggu hujan reda, gumam Datu Pulut. Beberapa saat kemudian, hujan pun mulai reda. Datu Pulut pun kemudian menaiki atau mengambil pulut yang dipasangnya. Namun saat akan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang sedang bergembira. Tanpa pikir panjang, ia cepat-cepat bersembunyi di balik pohon seraya mengintip. Kini suara itu semakin jelas dan semakin dekat. Tiba-tiba ia tersentak ketika melihat 7 bidadari melayang-layang di langit.
yang ada di telaga tersebut. Ketujuh bidadari itu mengenakan selendang berwarna pelangi. Dari ketujuh bidadari tersebut, bidadari yang berselendang warna jingga lah yang paling cantik. Datu Pulut sangat terpesona melihatnya. Aduhai, cantik sekali bidadari yang berselendang jingga itu, gumam Datu Pulut takjub. Para bidadari itu pun turun dan meletakkan selendangnya di atas bebatuan. Mereka mandi sambil bercengkrama dan bersukaria. Pada saat itulah Datu Pulut memanfaatkan kesempatan. Dengan hati-hati, ia mengambil selendang yang berwarna jingga itu lalu dimasukkannya ke dalam butahnya atau tempat penyimpanan barang. Kemudian ia cepat-cepat kembali bersembunyi di balik pohon. Tak terasa hari mulai senja. Saatnya bidadari tersebut kembali ke kayangan. Satu persatu mereka mengenakan kembali selendangnya. Tetapi bidadari yang tercantik itu tidak menemukan selendangnya. Saudara-saudaranya pun turut membantu mencari ke sana kemari, namun tak kunjung mereka temukan. Hari pun semakin senja, keenam bidadari tersebut terpaksa meninggalkan bidadari cantik yang malang itu seorang diri. Bidadari yang cantik itu sangat sedih ditinggal oleh saudara-saudaranya. Abah, Uma, tolong Ananda. Ananda takut sendirian di bumi ini. Kenapa nasib Ananda begini malangnya? Bidadari itu terus menangis meratapi nasibnya. Datu Pulut merasa iba melihat bidadari itu. Ia pun segera keluar dari tempatnya, lalu menghampirinya. Apa yang telah terjadi, adingku? Mengapa berada di tepi telaga seorang diri? Sapa Datu Pulut pura-pura tidak tahu kejadian yang menimpa sang bidadari. Selendang saya hilang, Tuan. Tahukah Tuan di mana selendang saya? Bertanya pula bidadari itu. Datu Pulut tidak menjawab pertanyaan itu. Ia tidak ingin sang bidadari kembali ke kayangan. Lalu diajaknya sang bidadari pulang bersamanya. Setelah sampai di gubuk reotnya, Datu Pulut bercerita kepada sang bidadari bahwa ia belum berkeluarga dan berniat untuk memperistrinya. Wahai adikku, bersediakah kamu menjadi istriku? Tanya Datu Pulut kepada bidadari. Mendengar pertanyaan itu, sang bidadari pun bersedia menikah dengan Datu Pulut, karena ia tidak mungkin kembali ke kayangan tanpa selendangnya. Setelah itu, mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita. Maka semakin lengkaplah kebahagiaan keluarga itu. Datu Pulut semakin rajin dan bersemangat bekerja. Ia sering pergi memulut hingga petang. Sementara bidadari menyiapkan berbagai masakan yang lezat untuk suaminya. Pada suatu hari, sang bidadari hendak menanak nasi, namun persediaan beras di padaringan atau di tempat di tempat wadah nasi itu habis. Tidak biasanya kakak lupa mengisi beras di padaringan. Ini kok habis? Kata sang bidadari dalam hati. Kemudian ia masuk ke dalam kindai untuk mengambil padi. Sejak menikah dengan Datu Pulut, ia tidak pernah mengambil padi di tempat itu. Baru mengambil padi beberapa takaran, sang bidadari terpana melihat sebuah butah tergeletak di sela-sela timbunan biji padi. Ia penasaran ingin mengetahui isi butah itu. Maka dibukanya tutup butah itu. Tanpa diduga-duga, dilihatnya selendang kayangan. Kini sang bidadari tersadar ternyata suaminya lah yang telah mengambil selendangnya beberapa tahun lalu. Ia pun kehimungan atau senang dan segera menyimpan selendang itu baik-baik. Menjelang senja, Datu Pulut pun datang membawa hasil pulut dan pulutannya. Sang bidadari menyambutnya seperti biasanya, sehingga Datu Pulut tidak curiga sedikit pun jika istrinya telah menemukan selendang kayangannya. Malam semakin larut,
Datu Pulut sudah tertidur pulas di samping anaknya karena letih memulut sepanjang hari. Sang bidadari masih belum juga dapat memejamkan matanya. Pikirannya melayang-layang teringat orang tua dan saudara-saudaranya di negeri kayangan. Perasaannya bercampur baur, sedih dan bimbang. Ia ingin kembali ke negeri asalnya, tetapi tidak tega meninggalkan suami dan anaknya. Oh, Abah, Uma, aku sangat merindukan kalian. Tapi bagaimana dengan nasib anak dan suamiku jika aku meninggalkan mereka? Keluh sang bidadari kebingungan. Namun, sang bidadari harus mengambil keputusan antara kembali ke kayangan atau tinggal di bumi. Akhirnya, setelah dipikir-pikir, ia pun memutuskan meninggalkan bumi. Aku harus kembali ke kayangan, tegas sang bidadari dalam hati. Keesokan harinya, Datu Pulut pulang dari Mamelut. Ia tersentak kaget melihat istrinya sudah berpakaian lengkap dengan selendang warna jingganya sambil mendekap anak mereka. Ia belum sempat Datu Pulut berkata-kata, sang bidadari langsung berpesan kepada Datu Pulut. Maafkan Ading kakak, Ading harus kembali ke kayangan. Peliharalah putri kita baik-baik. Jika ia menangis, buatkanlah ayunan di pohon barunai. Saat itu Ading akan datang menyusuinya. Dengan syarat kakak tidak boleh mendekat. Mendengar pesan istrinya, Datu Pulut berjanji untuk selalu mengingat pesan itu. Sesaat kemudian tiba-tiba sang bidadari terbang melayang ke angkasa meninggalkan suami dan putri tercintanya. Sejak saat itu, jika putrinya menangis, Datu Pulut segera membuatkan ayunan di berunai atau di pohon berunai yang tak jauh dari gubuknya. Tak lama setelah itu, datanglah istrinya untuk menyusui anaknya dengan dikawal oleh saudara-saudaranya. Datu Pulut hanya bisa melihat dari arah jauh dengan penuh kesabaran. Meskipun sebenarnya ia sangat merindukan istrinya, perasaan itu terpaksa ia pendam dalam hati. Tanpa terasa, beberapa bulan telah berlalu. Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Datu Pulut tidak bisa lagi menahan rasa rindunya kepada istrinya. Pada satu hari, saat istrinya sedang menyusui anaknya, secara diam-diam Datu Pulut mendekat. Rupanya ia lupa pada pesan istrinya. Pada saat ia akan menyentuh istrinya, tiba-tiba terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Sang bidadari dan saudara-saudaranya berubah menjadi 7 ekor burung punai. Ketujuh burung itu pun terbang ke alam bebas dan meninggalkan Datu Pulut beserta putrinya. Datu Pulut hanya mampu menyesali dirinya. Namun apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Setiap kali putrinya menangis, ia membawanya ke bawah pohon berunai. Namun istrinya yang telah menjadi burung punai tak pernah datang lagi. Adapun hikmah yang dapat diambil untuk dijadikan sebagai suri teladan dalam cerita rakyat dari Kalimantan Selatan ini adalah bahwa kita harus memiliki perangai yang baik dan santun dan suka bekerja keras. Sifat-sifat ini tercermin pada sifat Datu Pulut. Ia memiliki sifat baik hati dan sopan santun, sehingga ia disenangi oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Sifat suka bekerja keras juga tercermin pada sifat Datu Pulut yang ia sangat rajin memulut burung. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat memulut dan baru pulang ketika hari menjelang senja. Bekerja keras memang menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang. Orang yang suka bekerja keras, hidupnya akan makmur. Orang tua Melayu pernah mengatakan bahwa kejayaan orang Melayu ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka dalam bekerja. Dalam ungkapan dikatakan, kalau Melayu hendak berjaya, bekerja dengan sesungguhnya. Siapa rajin, hidup terjamin. Atau siapa tekun, berdaun rimbun. Sekian cerita dari saya, semoga dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.